Apa yang kamu paling sedihkan kalau melihat momen? Itu senyumnya palsu gak? Yang pas momen aku lahiran nih. Jadi benar-benar bilang kalau kayak ibaratnya apa ya, kayak gak ada orang yang bisa gantiin aku. Jadi Randy tuh selalu jadi orang yang lindungin aku. Gitu. Selalu jadi orang yang lindungin aku. Terus tiba-tiba ya udah gitu, kayak berubah gitu. Itu sih. Karena ya ketakutan itu, kalau misalnya nanti hamil misalnya kayak gitu, itu gimana? Gitu kan. Karena buat aku, ya maaf ya, itu ini opini aku ya. Itu kan sama-sama gak mikirin anak berarti kan. Tapi kamu masih mencintainya. Aku bilang, aku marah tuh, aku bilang, jadi kayak aku bilang, aku mengancam gitu, mengancam bahwa kalau lo berani gue viralin. Aku udah pernah bilang itu sama perempuannya. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini saya berbincang dengan Lady Nayawan yang lagi ramai diperbincangkan di mana-mana. Ini pertanyaan pertama aku buat Lady. Hai Lady. Panggilannya apa sih aku? Iya, Lady aja. Lady. Jadi Instagram kamu udah hilang berapa kali nih? Dia mau podcast hilang ya. Oh, tiap mau podcast hilang. Oh, ini yang ketiga kalinya ya. Hari ini kamu ada yang membuntuti nggak sini? Masih ada nggak yang membuntuti? Kemarin sih sempat. Kemarin sempatnya kamu cerita di Densu itu. Iya. Itu masih nggak ada lagi kan maksudnya? Ada gitu, atau enggak tiba-tiba ada misalnya mobil yang rese gitu, yang iseng nyalip-nyalip gitu. Ada, masih. Nyalipnya tapi rese banget gitu. Iya, aku sih lebih kayak udah jadi tangkapin debit aja gitu sih. Serem gak sih? Ada seremnya. Ada seremnya. Tapi itu membuat kamu surut untuk bercerita gak? Dia sih lagi mau ngapain ya, orang udah diceritain juga. Udah diceritain juga, mau diapain lagi? Oke, buat Lady Nayawan kita mau flashback sedikit ke belakang, agak jauh banget gitu ke belakang ya. Ini kita mau menunjukkan foto-foto. Dia tunjukin foto yang dilihat muka aku loh. Kamu nggak pengen lagi lihat foto ini ya? Kamu nggak pengen lihat foto ini? Kalau kamu lihat foto ini apa sih? Berasa sekali. Itu pertanyaannya kayak pertanyaan netizen yang kok nggak dihapus sih fotonya gitu ya? Ya karena kan emang udah pernah ada dalam perjalanan hidup gitu ya Kak. Kalau kamu lihat ini sekarang, ya kamu rasain apa? Sedih? Masih sedih. Marah? Masih marah sih sampai sekarang dia masih marah. Apa yang kamu paling sedihkan kalau melihat momen ini? Itu senyumnya palsu Kak. Karena itu kan udah ketahuan. Lo yang ini membuat kamu sedih? Ya karena momennya udah lama, nggak bisa diulang lagi. Itu pernah terjadi tapi sekarang sudah nggak gitu lagi. Masih ingat pertemuan pertama sama Randy, kenal pertama sama suami kamu? Ketemunya di gereja. Di gereja. Terus kamu langsung jatuh cinta pada saat itu? Jadi sebenarnya tuh kalau dibilang langsung yang wah jatuh cinta nih,
ya enggak ya. Tapi kalau dibilang suka ya suka gitu. Sebenarnya itu keluarganya dia sama keluarga aku tuh saling kenal. Tapi secara personal aku sama Randy-nya itu nggak saling kenal. Jadi kakak sepupu, saudara sepupunya dia sama saudara sepupu aku tuh pacaran dari SMP, kalau nggak salah dari SMP sampai kuliah. Mereka pacaran terus putus, sudah masing-masing udah kerja. Nah itu mereka saling cerita, saudara gue tuh syuting, saudara gue tuh syuting gitu. Tapi nggak pernah ketemu. Mungkin Randy juga punya pacar, aku juga punya pacar gitu ya. Sampai akhirnya di tahun itu, jadi udah gak punya pacar gitu, aku udah gak punya pacar. Sempet tuh mau ditemuin sama sepupu ini yang udah gak pacaran gitu, kayak mau dijodoh-jodohin, tapi gak pernah ketemu. Sampai suatu waktu tanpa sengaja ketemu di gereja. Terus pendekatan berapa lama sampai akhirnya memutuskan menikah? Oh, sebentar sih, tapi kayak tiap hari ketemu gitu. Tiap hari ketemu ya. Waktu itu apa sih yang kamu ingat yang membuat kamu yakin sama dia nih gitu? Apa hal-hal indah apa yang masih kamu ingat? Sebenarnya dia kalau dibilang jawaban doa, dia jawaban doa ya. Jadi sebelumnya aku pernah pacaran, terus nggak sampai nikah lah ibaratnya gitu. Ternyata dia punya doa yang sama juga sama Tuhan. Kalau misalnya ketemu, dia sebelumnya pacarannya selalu beda iman gitu, kasih iman. Di saat itu pun dia berdoa sama Tuhan. Kalau misalnya dia ketemu sama yang seiman, ya dia akan seriusin gitu. Ini kalau dibilang lama nggak lama, karena memang kayak klik aja gitu, tiba-tiba sama-sama yakin dengan punya background doa yang sama ya. Keluarga juga udah saling kenal, dia juga udah kenal sama keluarga, walaupun secara personal aku sama dianya baru kenal pas ketemu di gereja itu. Jadi ya cuman kayak sebulan dekat 3 minggu pacaran, sebulan pacaran dia bilang, kayaknya aku mau serius aja deh, takutnya gak mau kelamaan pacaran kayak sebelum-sebelumnya gitu. Udah tunangan, bulan kedua itu udah tunangan gitu. Terus gak lama udah nikah. Di foto ini momen apa sih, kan ingat gak? Ini momen apa? Ini sudah menikah nih? Masih ingat suasana pada saat itu? Ya apa? Ngobrolin apa? Masih bisa ngobrol berdua, seru berdua. Itu pergi berdua udah punya anaknya, tapi masih punya waktu buat pergi berdua. Jadi awal hubungan kalian tuh gitu, dia selalu kemana-mana harus kamu temenin? Ya. Ada saat syuting juga harus temenin? Gitu. Sampai punya anak berapa? Sampai kapan terakhir kamu selalu nemenin dia syuting? Desember 2021. Ingat banget Desember 2021. Karena akhir tahun itu terus dia udah mulai ngomong, kasihan anak-anak di rumah, kamu turunin anak-anak aja gitu. Dan aku juga memang lagi di fase aku sebenarnya bosen ikut gitu, mendingan aku sama anak-anak deh gitu. Nah terus dia ya udah sekalian biar dia juga ngerasa bisa lebih dipercaya pergi sendiri kayak gitu. Kamu cerita Desember 2021 itu dengan bergetar gitu. Ada kenapa? Apa yang berkecamuk ketika kamu mengingat momen itu, kamu minta untuk udah aku di rumah aja gitu? Sebenarnya kalau itu waktu itu karena sepanjang dari awal nikah, semua perjalanan pernikahan aku sampai 8 tahun itu ya maksudnya ya begitu aja gitu loh Kak. Nah terus kayaknya nggak apa-apa lah gitu, aku maksudnya ikutnya cuma sesekali aja gitu, nggak yang terus-terusan, dan dia juga mau kok kayak gitu. Jadi terakhir itu ya pergantian tahun itu dari Desember 2021 ke Januari 2022. Ada perasaan menyesal bahwa kamu pernah meminta itu? Sebenarnya permintaannya sama-sama minta. Kalau dibilang ada gimana ya, kayak cepet aja gitu, tiba-tiba ya berubah semua. Jadi kamu ngerasa bahwa di pergantian tahun itu saat kamu bilang aku di rumah aja, dan dia ngomong ya udahlah kamu di rumah aja supaya dia lebih banyak dipercaya gitu kan, supaya kamu punya waktu sama anak-anak, kamu ngerasa itu dia mulai berubah di situ? Kamu mulai curiga, ada perasaan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dia? Sebenarnya kalau dibilang proses juga sih Kak, kalau makin berubah gitu, iya ada gitu. Sampai akhirnya pun aku pernah di momen-momen itu tuh
kayak ngerasa kayaknya ini udah gak nyaman. Sebenarnya itu masa-masa berat tuh dari Desember 2021 itu ya, antara aku sama dia gitu. Jadi fase berat aku tuh minta pisah sama dia gitu. Sampai akhirnya jadi maju mundur gitu. Udah, jadi aku sebatas ngomongnya kayaknya udah deh, kita ini aja deh gitu, baik-baik. Sampai akhirnya dia nggak mau. Terus dia malah ngajak liburan bulan Maret itu. Pulang liburan itu aku hamil. Jadi sebenarnya pada saat itu memang kalian lagi ada masalah. Kamu sempat minta udahan, pisah, dan menarik diri dari setiap hari harus ikut dia syuting gitu. Itu seminggu 3 kali harus ikut syuting. Tapi dia nggak mau. Dia merayu kamu. Dia minta kamu balik. Iya, dia nggak mau waktu itu disuruh sana. Gitu. Kamu pergi ke Bali, dia nyusul? Oh enggak, perginya dia ngajak pergi ke Bali, gitu. Ngajak pergi liburan gitu. Maksudnya aku sama dia ya, nggak sama anak-anak gitu, dengan sekolah. Terus pulangnya aku hamil. Apa yang dia katakan waktu itu waktu tahu kamu hamil? Kan jadi kan itu kita bahas tuh dari Januari, Februari kan, sampai akhir awal Maret tuh berangkat. Bulan Maret berangkat. Jadi dia bilang kalau misalnya aku hamil berarti Tuhan tuh nggak mau kita pisah gitu. Jadi pada dasarnya dia itu sebenarnya apapun yang terjadi masih ingin terus bersama kamu. Kalau di depan aku yang ditunjukin kayak gitu. Itu yang kamu rasakan. Jadi pada saat ketika pertama kali kamu tahu ada apa-apa gitu ya, ada hubungan lain yang dilakukan oleh suami kamu, itu yang paling berat buat kamu apa? Sebenarnya beratnya tuh bukan pas ketahuan iya ternyata bener gitu kan. Yang beratnya sebenarnya tuh dari waktu-waktu yang dia keluar aku nggak tahu kemana, dia keluar nggak tahu kemana. Yang sebenarnya waktu itu bisa buat anak-anak. Itu yang aku berat karena emang selama itu waktu sama anak tuh sangat berkurang jauh banget. Jadi banyak yang berubah dari dia. Biasanya gimana? Ya biasanya kalau nggak syuting pasti sama anak-anak gitu. Kalau ini lebih banyak ntar aku sini yang ternyata bukan kesini kesana. Itu yang buat kamu marah ya? Iya, karena buat aku dia itu sebenarnya sayang banget sama anak-anak gitu. Selalu apa-apa anak-anak kok bisa gitu. Kayak bukan dia gitu. Ini ada postingan kamu di bulan Juni ya. Bulan apa nih? Bulan Juli ini. Kamu cerita baru ketahuan itu di bulan September ya. September kan. Di sini kan kita captionnya udah begini nih. Maybe it's not always about trying to fix something broken. Maybe it's about starting over and creating something better. Apa suasana pada saat itu sehingga kamu posting itu? Nah, pulang dari Bali itu kan April akhir aku baru tahu kalau aku hamil. Tapi aku tuh masih kekeh untuk udah nanti tetap bisa gitu, tetap bisa. Sampai akhirnya ada di satu obrolan yang dia memang meyakinkan aku bahwa ya dia nggak mau pisah gitu, dan udah sampai di titik itu aku udah nggak pernah membahas tentang mau bercerai lagi. Jadi kamu sudah juga mantap untuk ya udah deh lanjut gitu. Makanya muncul postingan ini. Ternyata ada justru malah itu kan Juni ya, kalau nggak salah Juni, akhir Juni dia syuting FTV pertama kali sama yang itu. Dan itulah mulai berubah itu di situ. Iya. Berubahnya apa aja sih? Dulu apa? Dulu kalian kalau misalnya lagi ada masalah gimana biasanya? Nah, kalau dulu itu dia justru malah yang ngerubah aku dari biasanya kan kalau perempuan kan aku lebih suka kalau misalnya lagi ngambek nih gitu Kak. Ya udah nggak mau ngomong kan, dia tidur gitu. Silent treatment gitu ya. Nah dia tuh nggak bisa didiemin, nggak bisa. Dia bukan tipe orang yang bisa didiemin gitu. Dia akan nggak bang ayo duduk gitu. Dia akan anak-anak tidur sama mbaknya misalnya kayak gitu. Udah kita bahas dulu nih gitu. Atau pokoknya dia nggak bisa yang namanya tuh masalah nggak paling lama aku selama menikah yang 8 tahun itu paling lama marah berantem tuh 2 hari. Paling lama. Gitu. Setelah itu ya berubahnya ya karena nggak pernah selesai masalah, jadi ya ketahuan tapi dia nggak menyelesaikan gitu ya, hanya minta maaf aja tapi nggak ada yang berubah, jadi nggak selesai gitu. Minta maafnya cuman minta maaf tapi nggak yang seperti dia yang aku
minta maaf sama kamu, apa yang bisa membuat kamu lebih baik setidaknya gitu. Apa yang bisa aku lakuin untuk kamu setidaknya supaya mungkin kamu belum bisa maafin aku tapi membuat kamu jadi lebih baik gitu, kayak gitu. Itu dia udah nggak melakukan itu. Jadi udah kayak akhirnya aku akan adem sendiri aja, nanti ke-trigger lagi gitu aja. Terus muter aja gitu di situ. Selama menikah tuh dia sosok suami yang itu ya, kalau ada masalah dia bisa gitu. Tapi dia sebenarnya tuh suami dan ayah yang seperti apa sih? Kamu ada postingan juga untuk Happy Father's Day juga. Dia sosok seperti apa sih sebagai ayah? Kalau mungkin kalau dibilang jujur aja untuk saat ini aku tuh belum bisa ibaratnya menjudge dia untuk wah dia baik loh, dia gini loh. Tapi mungkin aku bisa bilang kalau hubungan sama anak-anaknya sangat baik. Sangat baik hubungan sama anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya dia disebutnya tuh jangkarnya dia gitu. Dia memang cukup dekat sama anak-anak gitu. Cukup dekat. Dan ya tapi gimana ya, kalau untuk sama aku kan gitu, kadang kan orang mengaitkan kan antara kalau lo seorang bapak dan suami yang baik lo gak akan gini gitu. Jadi kalau hubungannya sama anak-anak sampai sekarang baik. Kalau hubungannya sama aku ya gini gitu. Sebelumnya dia sangat nge-treat aku dengan baik gitu. Makanya begitu berubah kelihatan. Contohnya apa nge-treat kamu baik gimana? Jadi dia gak pernah mau aku tuh punya pikiran aneh-aneh gitu. Atau misalnya dia selalu menyelesaikan, selalu memberi solusi. Tapi untuk yang satu ini gak pernah ada solusi. Makanya aku akhirnya capek sendiri gitu loh Kak. Merasa sendirian gitu. Karena gak pernah, untuk permasalahan ini gak selesai-selesai. Masalah ini ada kaitannya dengan masalah kamu yang akhir 2021 itu? Enggak ada. Nggak ada, ini jadi beda lagi. Ini sesuatu yang berbeda. Tapi pun setelah kalian berantem apa segala macam, pernah nggak ada kata dia untuk mau mengakhiri pernikahan ini dengan kamu? Dia? Kalau dari dia sih nggak pernah sih. Nggak pernah ada? Enggak. Tapi tindakannya tidak menunjukkan dia mau menyelesaikan. Iya, itu aku bilang juga ke dia. Kamu nggak mau tapi tinggal aku kamu kayak gitu. Terus dia bilang, dia paling minta maaf gini gitu. Ini ada di bulan Agustus 2022 dia mengucapkan ini. Agustus tuh udah ketahuan belum sih? Udah ya? Udah. Oh belum ketahuan. Agustus belum ketahuan. September ketahuan ya? Iya. Ini belum ketahuan nih. Huge congratulations to my incredible wife who not only deserves a big slice of birthday cake today, but she also deserves a medal of a trophy for putting up with a husband like me. You truly are a saint, my dear. Happy birthday to you. With love. Ini Agustus belum ketahuan nih. Masih mesra nih? Atau udah ada yang berubah sebetulnya? Sebenarnya dia berusaha menunjukkan untuk, kan yang Juli itu kan yang Juni itu kan kita udah sepakat tuh nggak membahas masalah yang udah lewat kan gitu. Kan ibaratnya dia membuka lembaran baru lagi sama aku. Iya. Ini kita ngomong ini dulu ya. Ketahuan yang pertama di bulan Juni kan? September. Oh di bulan yang ketahuan yang pertama? September iya. Juni itu mereka pertama kali main bareng. Oh Juni itu pertama kali mereka main bareng. Iya. Terus Juli kalian sepakat untuk? Enggak, yang Juni aku starting over itu melewati masalah kamu yang lain itu. Itu Juli kamu mau starting over aja. Iya, aku juga lagi hamil dan dia juga terus-terusan kan ibaratnya nggak mau kan itu cukup meyakinkan gitu ya kalau kamu udah mantep nih. Kita akan bisa lebih baik gitu. Agustus kamu ulang tahun dia ngucapin selamat itu. Dia perilakunya gimana dari Juli sampai Agustus tuh sweet. Kayak dia biasanya. September ketahuan bahwa dia sudah ada apa-apa di bulan Juli itu. Iya. Sudah dari. Dan kamu bilang bahwa pada saat itu kamu kayak ngerasa kayak tenang aja gitu menghadapi itu.
Ya tenangnya berproses. Waktu awalnya ya shock, kaget, marah, ke kedua belah pihak itu marah, gitu. Tapi gimana ya, sadar kan lagi hamil gitu. Ya mungkin pertolongan Tuhan juga, aku dikasih hikmat untuk bisa lebih tenang gitu loh Kak. Jadi aku sih merasanya waktu itu bawaan baik, aku maunya tenang gitu. Jadi kayak lebih mikir ke kesehatan, karena sebelum aku hamil yang ini itu sebelumnya aku keguguran gitu. Jadi begitu hamil ini kan punya ketakutan kan kalau nggak mau stres, padahal itu akunya nggak mau stres, tapi sebenarnya tetap stres juga gitu. Sampai kamu cerita bahwa ada yang robek itu di apa ya? Kalau misalnya nggak dioperasi, aku jalan aja gitu ya, itu diagnosa dokter itu bisa robek gitu dinding rahimnya. Itu di bulan apa pada saat itu? November. Saat itu juga aku langsung di Sito namanya. Mungkin kakak tahu juga ya. Sesar secara emergensi gitu ya. Untuk menjahit, khusus untuk menjahit aja itu. Kan biasanya kalau orang sesar kan ada puasa kan. Jadi aku tanpa puasa langsung 2 jam persiapan OP. Gitu langsung operasi. Itu udah melahirkan? Belum kan? Langsung melahirkan. Di bulan November itu? Iya, langsung melahirkan, langsung dilahirkan. Harusnya aku lahiran itu akhir Desember. Ya mungkin tanggal 25-24 Desember. Tapi itu 26 November aku melahirkan. Oke. Tapi bukankah ternyata di Desember, ya kan kamu lahiran November ya? Terus Desember kan kamu punya feeling lagi tuh katanya. Terus kamu nanya ke perempuan itu, kamu masih hubungan dengan dia gak? Ya enggak Kak, cuma di grup aja paling ngobrolnya gitu. Jadi 1 bulan setelah kamu melahirkan pun mereka masih belum selesai? Belum. Gak 1 bulan, jadi setelah September itu dia cuma nenangin aku aja. Enggak Kak, aku janji aku gak akan ngulangin lagi, aku hilaf, aku bla bla bla, seperti yang aku posting tuh di minta maaf pertama. Itu sebenarnya kalau aku posting semua tuh ada yang dia minta maaf gitu, ada. Tapi aku taruh yang itu aja gitu. Dia minta maaf, tapi ternyata dia tuh gak benar-benar minta maaf. Ya gitu. Jadi dia nggak berhenti waktu September itu, dia terus berhubungan gitu Kak. Yang dia jalan di Bakmi itu kan itu Oktober. Kamu tahunya semua itu di bulan Januari itu? Januari. Apa yang kamu rasain ketika tahu selama aku hamil gitu ternyata dia nggak ada yang berubah, dia minta maaf, ini anak 2 ini nggak ada yang berubah gitu. Apa yang paling berat, yang paling buat kamu marah tuh apa? Paling marah ya udah pasti kan perasaan aku hancur banget itu Kak. Ya hancur sehancur-hancurnya gitu, karena ngerasa dijahatin aja gitu. Itu bener-bener momennya aku pasti kan dia tahu lah. Gak mungkin suamiku gak cerita gitu. Gimana pasti kan nanya gitu. Tapi kok gak berhenti gitu loh Kak. Gitu jadi ngerasa dijahatin, ngerasa semuanya mungkin aku ngerasain itu Kak. Ngerasa kayak gak dianggap sebagai manusia gitu. Kayak udah gak punya harga diri, ngerasa diinjek-injek juga. Semuanya aku rasain saat itu Kak, bener-bener hancur sehancur-hancurnya gitu. Padahal kamu malah lagi menyusui. Aku gak bisa nyusuin akhirnya, karena aku jadi apa ya namanya tuh, aku usus aku itu dibilang kalau dokter atau bilangnya ususnya tuh stres, jadi bergas terus, bahkan udah minum obat ini itu apa segala bukan macam. obat apa tuh namanya gastritis. Iya. Masih tetap juga, akhirnya aku nggak sanggup kan ya, akhirnya anakku itu ya cuma nyusuin seminggu. Tambah stres tuh. Kalau untuk nyusuinnya sih aku lebih pikir ya udah, daripada aku makin ini kan, maksudnya aku ya nggak apa-apa lah, sama aja gitu mau susu formula atau ASI gitu. Cuman maksud aku kok peristiwa-peristiwa itu nggak buat berhenti gitu. Ya buat kamu marah gitu. Iya gitu kok, kayak hatinya di mana gitu sebagai perempuan yang juga pernah melahirkan, mengalami baby blues juga pastinya. Iya, mungkin aku baby blues itu bukan ke bayinya, tapi kan rasa insecure ke diri sendiri. Apa yang kamu alamin? Apa yang kamu rasakan selain tadi gastritis, terus apa lagi? Ya ngerasa, ya itu insecure, trust issue gitu kan. Aku makanya pernah juga, mungkin ya pengaruh hormon juga ya, aku Desember itu nanya, kamu masih berhubungan gak gitu. Dan enggak, disangkal gitu, enggak kok, gini gitu.
Iya. Jadi pada saat itu sebenarnya biasa ya. Pada saat ketahuan selingkuh gitu kan ya pasangannya kan. Ya sakit pasti, sedih, marah gitu ya pasti kan ya pasti. Tapi kan kamu berusaha untuk ini bisa diperbaiki. Ada tuh perasaan kayak gitu. Ini bisa diperbaiki gitu. Oke nih kayaknya masih bisa. Justru aku tuh di titik, makanya kalau dibilang kok bisa sih nyeritain gitu. Bahkan ada dibilang kok bisa nyeritainnya kayak ketawa-ketawa gitu. Karena sebenarnya aku hancurnya itu udah dari Januari. Hancurnya gitu. Udah Januari yang ketahuan itu hancurnya. Kan itu kan kedua kali ketahuan kan. Hancurnya udah dari Januari dengan segala macam drama dan prosesnya itu kan udah hancur banget. Bahkan sebagai manusia aku tuh udah ngerasa diinjek-injek sampai akhirnya aku tuh secara mental tuh muncul gitu di pikiran aku, lu kok sebagai manusia nggak membela diri gitu. Bahkan kayak kucing aja gitu, anjing aja kalau keinjak gitu buntutnya atau digangguin mereka bisa gigit balik gitu kan. Tapi kalau diem aja gitu sampai akhirnya aku membela diri aku sendiri gitu, berusaha untuk ngebela diri aku sendiri. Sebenarnya sakitnya itu ya udah aku rasain ya berproses dari Januari itu. Iya. Dan Januari itu menurut kamu itu justru lebih berat daripada ketika kamu tahu pertama kali di bulan September itu. Iya, makanya kenapa aku berasumsi kayaknya waktu September itu aku lebih tenang karena ada babyku deh. Aku pikirnya gitu. Kamu mikirnya gitu. Tapi kalau setelah kamu pikir-pikir lagi, kebayang kenapa sebenarnya di bulan September itu kamu tidak semeledak di bulan Januari? Iya, karena memang prioritas aku kesehatan kehamilan. Jadi aku mengesampingkan untuk perasaan-perasaan itu. Kayak gitu. Ya di sini merasanya dingin ya. Ternyata di sini ya. Iya. Di sini yang harus sampai akhirnya di sesar itu. Iya. Itu mungkin juga yang membuat kamu makin marah. Karena permasalahan mereka membuat. Iya. Kamu beresiko kan? Itu namanya. Iya. Sebenarnya kalau waktu saat aku melahirkannya aku nggak menyadari itu ya. Karena kan dari September ketahuan sampai Januari itu Randy-nya sweet banget kan, nge-treat aku seperti biasanya gitu. Gak ada yang, bahkan waktu dokter bilang itu dia nunjukin gitu, dia takut banget, aku minta maaf ya karena dia merasa bersalah karena mungkin karena September ketahuan itu gitu. Dia nunjukin benar-benar dia nangis-nangis, dia nunjukin gitu yang harusnya mungkin itu momen happy ya, karena yang sebelumnya keguguran terus dikasih lagi sama Tuhan kan harusnya itu jadi momen happy ya. Itu jadi saat itu dia nunjukin gitu penyesalannya dia. Apa aja yang dilakukan yang kamu ingat? Ngapain aja deh? Sweetnya tuh kayak gimana sih? Ya bener-bener ngelayanin kan, dia tuh act of service gitu. Dia mungkin yang sebelumnya nggak bukain pintu, kalau masuk mobil dibukain, dibawain, dimasakin hampir setiap hari. Gitu karena aku nggak boleh berdiri lama kan waktu itu. Jadi kamu pun dulu ngerasa bahwa dia benar-benar udah nih berubah gitu. Iya, aku pikir dia benar-benar fokus sama aku gitu. Dia ngecek terus. Dia ngecek gitu, terus. Iya. Terus apakah karena sempat dibilang bahwa dia mengatakan bahwa dia mencintai kamu. Itu pada saat itu dia ngomong. Oh iya. Dia bilang apa, masih ingat? Iya, dia bilang yang pas momen aku lahiran nih. Ya dia benar-benar bilang kalau kayak ibaratnya apa ya, kayak gak ada orang yang bisa gantiin aku. Pada saat itu kamu percaya? Percaya. Kalau sekarang kamu ingat-ingat? Sejujurnya aku tuh kayak masih mencerna semuanya gitu, masih bingung bisa seperti pernikahanku ya maksudnya. Bisa ada di titik ini gitu. Apakah gimana sih orang yang sangat aku percaya ya, sangat ngelindungin aku gitu. Karena aku tuh dari dulu, kakakku perempuan, kakakku laki-laki, adikku laki-laki gitu ya. Tapi kan kalau laki-laki punya kehidupan sendiri gitu ya, mamaku juga punya kehidupan sendiri. Jadi Randy tuh selalu jadi orang yang lindungin aku gitu. Selalu jadi orang yang lindungin aku. Terus tiba-tiba ya udah gitu, kayak berubah gitu. Itu sih. Kamu ngerasa bingung mana yang nyata sebetulnya? Aku lebih ke fokus untuk pikir kayak udah aku berdiri untuk anak-anak dulu deh gitu. Karena kan pasti anak-anak butuh aku kan. Nggak mikirin akunya dulu deh.
anak-anak dulu gitu, berdiri lebih ke aduh jangan sampai nih walaupun gak bisa dibilang 100% aku backup gitu ya anak-anak, maksudnya gak bisa 100% aku pegang kan, tapi aku sebisa mungkin maksimalin diri aku untuk gak mikirin diri aku sendiri, aku pikirin anak-anak dulu. Itu paling yang aku switch aja pikiran aku ke situ. Karena kalau Laura masih akan terus berat, kehilangan sosok yang kamu anggap melindungi kamu, sosok suami yang kamu cintai, yang mencintai kamu, yang so sweet, dengan harapan-harapan itu. Karena kalau orang terdekat ya tuh tahu gitu, dia tuh sama aku ya dulu, kalau teman-teman gitu bilangnya, dia tuh sama aku hubungannya kayak teman, gak kayak suami istri, enggak gitu, kayak teman. Jadi bener-bener aku cerita semua sama dia, tapi dia nggak cerita semua sama aku gitu. Yang aku kan menurut aku ya normal kan kalau misalnya kita ya itu balik lagi ekspektasi ya. Aku berekspektasinya dia juga begitu, tapi ternyata dia nggak menceritakan semuanya gitu ke aku. Kamu tahu dari mana kalau dia tidak menceritakan? Ya maksudnya dia bisa cerita ke orang lain kan, berarti dia tidak menceritakan mungkin masalahnya atau apa yang dia punya, nggak semuanya gitu ke aku. Sementara aku menjadikan dia ya tempat aku mencurahkan semuanya. Dia ngomong dia tidak ada yang dia tidak bisa ceritakan ke kamu. Iya, semenjak yang ketahuan kedua itu dia mulai berbeda kan, mulai memang makin beda lagi gitu. Jadi kamu merasa bahwa di luar ada perselingkuhan atau dugaan perselingkuhan itu, kamu ngerasa kamu kehilangan banyak dari dia. Selain itu, sosok lindung, sosok teman. Iya. Kamu ngerasa bahwa kecewa karena kenapa dia nggak percaya sama kamu untuk menceritakan hal itu semuanya. Kenapa dia ada orang lain yang bisa menjadi tempat dia bercerita. Itu juga membuat kamu lebih insecure. Iya, karena kan aku tuh kan sama dia tuh ya punya banyak impian-impian gitu. Yang aku pikir ya akan nanti mungkin bisa dicapai gitu. Tapi ternyata dia misalnya kenyataannya sekarang dia punya impian sama yang lain gitu. Kan kita suka saling brainstorm gitu kan, kita itu nanti kita gini ya, nanti kita gini, dan ya nggak tahu berubahnya pindah tahun gitu ya, aku jadi kayak trauma gitu setiap dari 2001 ke 2022 gitu, dari 2022 masuk 2023 deh Januari. Jadi kayak mau pergantian tahun tuh punya ada apa ya tahun ini gitu. Dan ada sesuatu ternyata yang beda tahun ini gitu. Ketika kamu melihat dia berubah gitu, jadi nadanya marah-marah, tinggi nadanya, dan tidak sweet lagi gitu. Apa yang kamu rasain? Trauma? Iya, trauma. Aku juga marah kan, membela diri ya. Tapi satu sisi sebenarnya ya ada diri aku yang kok gini gitu. Kok kamu gini sama aku gitu. Sebelumnya gak pernah? Enggak. Semarah apapun dia gak pernah seperti itu? Enggak. Sekasar-kasarnya dia kasarnya sama barang gitu. Itu misalnya dia emosional gitu, kunci mobilnya dilempar gitu. Tapi nggak pernah dia iya. Gak pernah tinggi nadanya ke kamu? Untuk masalah ini waktu ketahuan yang kedua kali itu dia marah, bahkan padahal ibaratnya aku tuh lagi punya bayi yang masih merah gitu. Jadi kamu ngerasa gila ya, demi orang itu kamu bela-belain banget gitu. Iya. Aku bilang itu waktu dia. Kayak kita tuh gak ada harganya ya. Iya, aku tuntut ke dia untuk mana yang kamu bilang, mana yang kamu bilang. Sedih bilang apa? Yang waktu kedua kali itu ya. Yang waktu kedua kali kan dia marah-marah. Dia marah-marah. Dia redanya itu pas aku tenangin, akunya reda baru dia reda. Makanya itu dari situ aku mulai benar-benar sadar dia berubah, karena bukan dia yang ngeredain aku, tapi aku yang ngeredain dia. Sampai akhirnya aku
bilang ya udah aku persilahkan, ya udah yang dia akhirnya ngaku dia punya perasaan. Aku bilang ya udah, tapi dia bilang kan dia berjanji mau selesain gitu. Itu aku yang meredakan dia gitu, aku yang berusaha. Jadi apa sih yang ada di benak kamu ketika kamu memutuskan untuk yang tadinya kamu kontrol banget gitu kan? Kontrol banget, kamu kemana? Ayo foto, kirim apa segala macam, sampai akhirnya kamu yang kayak udah deh kayak aku nggak bisa kontrol, udah lah terserah gitu. Kamu kalau kemana bilang ya, biar supaya kalau nanti ada netizen yang motret aku bisa backup kamu. Itu apa yang ada di supaya kamu nggak apa-apa gitu. Itu kan nggak mungkin nggak kayak matiin rasa gitu kan. Gimana? Apa yang kamu lakukan? Aku kayak deal-dealan sama diri aku gitu. At least kalaupun memang ujungnya aku akan bercerai, someday aku punya cerita sama anak-anak kalau aku pernah berjuang gitu. Bukan sekedar memenangkan ego aku untuk lo udah jahatin gue mau cerai gitu, tanpa perjuangan gitu kan. Apalagi kan banyak kalau curhat gitu sama orang, terus kayak orang dekat ya, saat itu bilangnya udah lu jangan kalah gitu kan. Jangan kalah gini, anak-anak masih kecil kayak gitu. Jadi ya aku deal-dealan sama diri aku sendiri gitu. Ya itu ya salah satu gitu usaha aku. Apakah berhasil atau gagal, pada akhirnya setidaknya aku pernah berjuang. Dan dia bercerita dan kamu bertanya dan kamu mendengarkan apa yang dia ceritakan itu. Pengakuan-pengakuannya itu kamu dengarkan. Iya. Aku yang nanya sih, bukan dia yang ceritain. Jadi kayak kan aku kan jadinya karena trust issue gitu ya Kak. Overthinking udah pasti. Jadi aku ya udah aku challenge aja diri aku sendiri gitu. Sampai ibaratnya aku melawan kesakit-hatian aku gitu, menikmati sakit aku dengan ya udah seberapa sih aku bisa ngimajinasiin kejadian-kejadian itu gitu. Kamu gimana kalau gini, kamu gimana? Walaupun aku cerita di depan dia biasa aja, tapi kalau aku di kamar aku nangis. Dia cerita detail. Kamu bertanya sedetail itu? Ya sebenarnya nggak detail yang sampai gimana, tapi yang memang aku pengen tahu aja gitu. Kayak proses-proses. Jadi kamu merasa kalau kamu bisa membayangin kalau sakitnya udah sakit banget, kamu ngerasa kamu akan kebal gitu? Bukan kebal sih Kak, tapi maksudnya bukan kebal, tapi maksudnya aku bisa mengimajinasikannya gitu kayak jadi aku udah nggak punya alasan untuk overthinking lagi gitu, untuk mikirin emang kok dia bisa gini ya, kok dia gini ya, kok dia gini. Jadi aku ajak dia duduk dan aku tanya, kamu jujur deh, kamu kalau kayak gini kamu kayak gimana gitu. Jadi kamu tidak punya ruang untuk menduga-duga, jadi udah pasti gitu. Jadi apa yang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di diri aku coba untuk ya udah, dia kan juga mau nih memperbaiki, dia mau bantuin aku kan. Aku bilang gimana cara aku percaya lagi sama kamu kan gitu. Nah dia tuh mencoba membantu aku juga dengan kayak gitu. Apa aja yang kamu tanya misalnya, kamu ingin tahu contohnya misalnya? Contohnya misalnya kayak, kamu kalau misalnya masuk gitu ke ini gimana sendiri-sendiri kayak gitu. Oke, dia cerita tuh dengan alasan kalau dia bercerita begitu itu membuat kamu menjadi trust gitu ya. Karena tidak ada yang tutup-tutupi. Iya, karena ibaratnya kayak ya udah nih gue udah ceritain semuanya gitu. Oke. Kayak gitu. Oke. Terus apa lagi yang kamu tanya yang penasaran dan itu pengen banget kamu tanya? Sebenarnya sih lebih kayak kamu kalau bohong sama aku gimana sih gitu nggak? Enggak sih, aku lebih kayak nanyanya suaminya gitu, tahu nggak? Ya, tahu tapi dimanja gitu sih. Kan kamu bilang ketika bertanya itu kamu ya itu tadi untuk supaya nggak ada ruang untuk bisa ngebayangin yang lain-lain, jadi lebih firm, lebih pasti, kamu lebih secure. Tapi ketika kamu melakukan itu, apakah tujuan kamu, harapan kamu tercapai? Kamu lebih ngerasa nggak terlalu parno, nggak terlalu insecure, atau justru tambah parah? Enggak sih, justru kayak gimana ya, kalau dibilang tambah parah atau enggak, tapi aku ya udah aku jalanin aja gitu. Di saat aku emang sakit aku nangis paling gitu Kak. Jadi
up and down. Sometimes aku kalau lagi kuat ya aku mungkin bisa menertawakan kesedihan aku. Oh kayak gitu. Ya udah beda aja. Paling dia pergi gitu doang gitu. Yang paling terparahnya kan udah pernah ada di bayangan kepalaku. Oh dia lagi pergi nih sama itu gitu. Ya aku ya udah dia mau ngapain sih, paling dia pergi kayak gitu. Jadi udah akhirnya lama-lama mungkin kalau kan mood kan kadang-kadang naik turun kan. Kalau akunya lagi down ya itu, kalau lagi down makin merasa bersalah karena aku misalnya ngumpet gitu di kamar, aku bilang Mbak ini bentar Mbak ya, misalnya bentar ada Mbak yang mandiin ya gitu, karena emang aku udah secara mental udah gak bisa nyembunyiin nih gitu. Termasuk kamarnya sebenarnya kan kalau nggak ada masalah ini, hal-hal yang menurut aku hal-hal yang nggak perlu ini nggak ada. Itu yang aku sayangin tuh waktu-waktu itu, bukan cuman waktu dia pergi-perginya, terus masalah sama anak-anak, bahkan sampai akunya juga gitu. Jadi aku buat mikir nih gimana ya supaya aku tuh bisa lebih sehat gitu, udah ngeganggu kehidupan aku, kesehatan kamu, fungsi kamu sebagai seorang ibu. Iya. Itu yang paling bikin marah ya. Iya. Karena harusnya ini gak terjadi, gak membuat anak kamu kehilangan momennya sama ibunya. Iya. Harusnya mungkin aku gak bisa mikirin hal yang lain gitu, misalnya apa gitu, tapi aku harus membagi pikiran aku sama yang menurut aku gak penting, sangat gak penting gitu. Pada saat itu kan sempat ada momen yang dia berjanji, ya udah nih aku kasih waktu ya untuk menyudahi ini gitu. Tapi sampai akhirnya kamu memutuskan untuk udah nih gitu ya. Pada saat dia ngomong aku kasih aku waktu untuk menyudahi ini gitu ya, kamu masih punya harapan di saat itu? Iya, karena kita udah di tahap dia bicara sama pendeta kita untuk konseling, untuk juga dia didoain gitu, untuk bersamaan dengan dia minta waktu untuk gimana ya caranya aku untuk selesaiin ini gitu, selesaiin hubungannya. Kamu gak tanya ke dia kenapa sih susah nyelesain? Susahnya di mana gitu? Lebih ke marah sih, kenapa sih susah banget gitu. Tapi bukan pertanyaan, lebih ke pernyataan. Kenapa sih susah banget gitu. Katanya kamu gini, katanya gini, kok susah banget gini. Udah kalau aku udah memuncak marahnya, udah aku akan turun. Maksudnya aku akan menghindar dia dan emosi aku akan turun gitu loh Kak. Jadi udah terus habis itu ya kayak ya karena kan aku nggak mungkin terus, aku kan banyak ininya kan, maksudnya aku harus ngurus anak-anakku gitu, nggak mungkin aku lagi. Kamu udah tinggi gitu kamu turun, kenapa? Karena kamu takut dia ikut marah? Oh enggak bukan, tapi karena ya dia juga ada kegiatan lain, jadi udah kayak situasional aja. Oke, cuman nggak pengen dengar jawabannya gitu. Oh iya enggak. Ya udahlah, aku yang penting aku udah marah kayak gitu. Tapi sempat ada harapan. Karena menurut aku dibawa ke pendeta dan dia sangat look up sama pendetanya gitu kan. Dia mau mengaku dosa ibaratnya kayak gitu. Tapi itu belum sempat dilakukan. Terus dihubungin lagi gitu. Dan dia marah-marah karena ngerasa kamu ngasih tahu kalau kalian konseling itu. Ngasih tahu akan konseling ya. Padahal kemungkinan handphonenya kayak ketelepon sendiri. Gitu. Jadi memang pernah kejadian handphonenya tuh kayak di sini tapi tiba-tiba telepon video call gitu. Mungkin kan karena sering intens teleponan jadi di pertama gitu ya. Nah mungkin emang jalan Tuhan, dia tahu karena aku nggak pernah ngasih tahu. Itu nggak pernah ngasih tahu. Dan nggak ada orang yang tahu. Jadi dia tahu kemungkinan ya kejadian terulang telepon pasti, nggak mungkin dari mana-mana. Padahal dia marah karena ngerasa kamu nggak percaya sama dia gitu. Dia marah karena kok dia belum sempatnya menyelesaikan. Aku tuh kayak ngebocorin gitu. Dia mungkin punya caranya sendiri, dia bilang itu untuk menyelesaikan. Akhirnya apa sih yang membuat kamu tuh sebenarnya udahlah ini udah selesai bongkar gitu. Apa titiknya apa? Kan paginya itu yang hari aku posting itu aku ketemu lagi kan, dibilang udah enggak tuh. Dia udah gak berhubungan lagi kan. Dia bilang udah nyesain tuh. Bukan nyesain, udah si ceweknya
udah dilarang lah sama suaminya, udah dikasih ultimatum gitu, kalau nggak anaknya akan dibawa dan lalala gitu. Udah ada harapan lagi tuh ya. Iya, ternyata itu strategi aja sih menurut aku, jadi nggak dicurigain lagi ya. Jadi kemarahan kamu lebih karena kamu merasa ditipu. Iya, itu aku Kak. Pagi itu aku tahu aku masih aktivitas seperti biasa sampai akhirnya sore aku pergi. Kan dia masih ada kan pagi juga anakku habis jatuh tangannya kan digips kan habis jatuh gitu, harus kontrol. Paginya tuh pagi ke siang lah itu masih sebelum dia berangkat syuting masih anterin anakku kontrol, dan aku masih seperti biasa aja, aku diem. Jadi aku udah nggak, karena menurut aku percuma aku ngomong konfrontasi lagi. Jadi ya udah aku lakuin aja apa yang mau aku lakuin. Kalian mau daripada kalian diem-diem, ya udah nih beraniin aja, kasih tahu, udah biar semua tahu. Harusnya kan happy ya. Harusnya kan mau cinta selamanya katanya gitu. Iya. Ternyata nggak tahu deh. Nggak pengen tahu. Nggak pengen tahu. Aku cuma kasih jalan aja udah biar cintanya mau selamanya gitu. Jadi ketika pagi kamu tahu ada WhatsApp tuh ya kan, ada WhatsApp again, masih nih manggil suamiku, istriku gitu ya. Udah kamu gak mau konfrontasi lagi. Ya aku rekam dulu Kak semuanya. Kamu rekam dulu ya. Rekam buktinya semua. Mati rasa nih ya. Shaking sih Kak, tapi tetap aku rekam. Oke. Gitu sambil bergetar rekam, sambil berdoa dia nggak bangun dulu. Jadi semuanya dapat. Ya udah habis itu aku taruh lagi. Udah di tempat yang sama. Terus habis itu sorenya kamu pergi sama bayi kamu. Terus aku curhat dulu sih. Jadi kenapa aku tuh bisa nyusun kayak gitu? Karena aku tuh biasanya aku kalau kesel atau apa tuh aku kayak aku ngomong gitu, kayak marah gitu, aku tulis kan. Jadi tuh aku siang itu aku nulis kemarahan aku dulu yang ada di postingan itu. Oh ya udah nih biar kalian udah puas nih. Iya. Tapi nggak bisa pisah nih kan? Ya silakan gitu kan. Ya pas di perjalanan baru aku posting gitu. Jadi kalau lihat di handphone aku, di notes aku tuh kalau mencurahkan perasaan aku tuh ditulis kayak gitu. Datang. Dan pada saat itu baru dia baca tuh, dia nggak tahu, kamu nggak sempet ngancem, gue posting ya gitu nggak? Enggak, aku cuma telepon suaminya, kan suaminya kan selalu bilang enggak, aku jamin nggak akan terulang, aku highlight itu di kepala aku, tapi nggak terbukti semuanya. Jadi yang aku telepon adalah suaminya gitu, aku menghargai dia kan kepala keluarganya, dan menurut aku juga dia sebagai kepala keluarga dia mungkin orang yang bisa bertanggung jawab ya. Karena kan dia kepala keluarganya kan. Jadi aku mungkin sopannya aku permisi ya sama dia. Jadi aku telepon, "Kak, kok bisa sih Kakak diem aja?" Dan itu aku record. "Kok bisa sih Kakak diem aja? Kenapa Let? Ada apa lagi Let?" Gitu. Dia bilang gitu. "Udahlah Kakak juga pasti tahu. Kamu yakin gini-gini Kak? Aku punya semua buktinya." "Ya tapi itu nomornya bukan, dan nomornya di get kontak udah bukan itu, nama lain. Karena udah canggih, 1 kedua nama dia. Pasti belajar dari kesalahan kan Kak." Terus saya bilang, "Kok bisa sih Kak masih bisa diam aja?" "Ya tapi itu nomornya bukan." Dia bisa langsung ngedebak gitu, buat aku berarti dia tahu gitu. Terus aku bilang, "Kak, mau itu nomornya dan aku cek di get kontak bukan namanya, tapi yang kirim foto itu mukanya dia semua." Aku bilang itu. Apakah bisa dia halu punya handphone satu, biar kan kayaknya terlalu jauh deh untuk kalau misalnya mau menyangkal gitu loh Kak. Ini aku tanya ya, apakah kamu ngerasa bahwa semua orang jadinya tahu dan berusaha, dan kamu ngerasa kamu dibodoh-bodohi oleh semuanya? Itu kah? Jujur aja. Kurang lebih. Aku sih lebih ngerasa kayak ya harga diri aku diinjak-injak gitu, dan aku gak terima gitu. Ini aku denial kali ya Kak. Gak mau mengakui gitu soal aku bodoh ya gitu, kok bisa percaya gitu kayak. Kamu ada perasaan gitu, denial, ngerasa kamu denial, padahal sebenarnya ada gitu, yang saya kompres, yang kamu tekan.
Ya karena kalau bukan aku, ibaratnya kalau aku meratapi, lo sih gitu. Jadi gimana juga ya sementara aku nggak sendiri gitu loh Kak. Aku harus bisa mengelola emosi aku untuk 3 anak. Iya. Jadi kamu nggak mikirin terlalu jauh, perasaan kamu kan udah rontok dari Januari itu. Bukan, kalau Januari sebenarnya masih kayak orang-orang yang mungkin memang masalah-masalah pada umumnya lah gitu ya dalam pernikahan. Tapi menurut aku ini sih masalahnya luar biasa banget itu dari September ya. Karena menurut aku anehnya kan hancurnya itu karena loh kok bisa sih, dia kan punya pasangan gitu, punya anak juga gitu. Tapi akunya yang terlalu polos atau nggak terlalu gimana gitu. Ya terjadi lagi gitu loh. Jadi di sisi kamu ada marah sendiri, kesel sama diri sendiri. Kenapa kamu percaya membiarkan ini terus terjadi? Gitu. Ada. Itu yang bikin kesel banget. Maafkan dirimu, bukan kamu yang salah, bukan kamu yang karena ada niat, ya pasti ada jalan. Bukan salah kamu. Kamu menyesal kamu pernah memaafkan yang bulan September itu. Jujur. Iya. Pernah berandai-andai, seandainya kamu tidak maafkan, kamu ngapain? Apa yang akan berbeda? Mungkin kalau aku waktu itu nggak buka pintu untuk temenan lagi ya, mungkin ya. Mungkin? Kan itu waktu September itu kan aku maafin, tapi aku masih buka pintu untuk komunikasi. Seandainya kamu tidak membuka lagi pintu untuk komunikasi, maka? Ya, nggak tahu juga sih Kak, karena memang udah percayanya ya mungkin dengan cara lain lagi, dia cari jalan gitu. Jadi kamu keselnya karena kamu membuka komunikasi dengan dia dan ternyata kamu dibodoh-bodohin gitu. Itu yang bikin kesel. Ternyata dia bohong di depan muka kamu. Iya, dan aku tuh pernah curhat-curhat ke dia gitu loh Kak. Jadi benar-benar gak cuman ngerasa dikecewain sama pasangan, tapi juga ngerasa dikhianatin sama temen gitu. Ya mungkin dia gak nganggep aku temen kali ya. Aku juga kurang paham gitu. Tapi aku sejujurnya aku tuh curhat masalah yang Juni itu aku curhat sama dia. Aku cerita sama dia. Gitu. Bahkan mereka Agustus ada kerja bareng ke Toraja. Itu handphonenya Randy sinyalnya hilang gitu ya. Itu komunikasinya pakai handphone dia gitu. Jadi kayaknya ini aneh banget sih, ini kayak gimana gitu. Pertemanan macam apa kayak gitu loh Kak. Dan dia tahu gitu. Desember pun aku masih nanya sama dia gitu kan, ngerasa kayak bodoh banget sih, gue ngapain gue nanya sama dia. Gitu. Desember nanya, kamu masih berhubungan ya? Iya. Kamu kesal sama dirimu sendiri karena itu? Iya, tapi aku kadang mungkin bisa, mungkin aku masih belum 40 hari ya, masih masa nifas, masih pengaruh hormonal yang udah gak bisa nahan diri buat, ya gak tahu juga deh ya. Gitu sih Kak. Jadi kamu tuh waktu ada masalah sama pasanganmu, kamu sempat curhat sama perempuan ini gitu. Jadi kamu merasa bersalahnya juga double-double ya. Ngapain gue cerita sama dia gitu. Ada perasaan itu? Iya, ngerasa dijahatin banget. Rasanya pengen ngomong apa? Kalau aku gak pengen ngomong Kak. Pengen tahu, gak pengen kena, bodo amat itu. Itu sih Kak. Gitu ya. Gak peduli aku. Kalau sama bapaknya anak-anak? Kalau sama dia kan mau nggak mau gitu ya, masih ada anak-anak. Semoga bisa membantu aku untuk bisa melalui perpisahannya mungkin dengan baik-baik. Tanpa harus, kan aku sama dia selalu selama dalam pernikahan ini tuh gak pernah melibatkan anak-anaknya. Semoga dia tetap sosok yang seperti itu gitu.
nggak melibatkan anak-anak. Nggak jadi hal untuk diperebutkan gitu. Iya. Dia masih menghubungi kamu? Perihal anak-anak iya. Tapi kalau dia mau teleponan gitu belum siap. Belum siap. Dia untuk bicara. Jadi belum, menurut aku masih di titik yang udah nggak perlu bicarain lagi deh. Udah kita bahas anak-anak aja gitu. Kamu sudah bulat ya katanya? Sampai saat ini masih sama sih. Ya itu. Untuk buat pisah. Iya. Bulat ya katanya. Menurut kamu itu akan menjadi lebih baik buat kamu dan anak-anak? Iya. Karena belum ada satu yang kayak satu alasan gitu kenapa atau bagaimana nanti. Jadi belum ada jawaban kayak misalnya jangan bisa nanti, kalau misalnya masih belum bisa sampai gitu, ya udah yang terbaik masih udah deh, kita bisa aja itu yang terbaik. Masih gitu sih. Masih gitu. Belum melihat ada kalau aku lanjutin akan ada yang lebih baik tuh belum lihat itu. Lebih pikiran aku udah, ya udah aku perlu sendiri dan aku perlu kayak ibaratnya aku mau menikmati sama anak-anakku, udah sih gitu aja sih. Kamu sempat cerita juga bahwa salah satu yang membuat kamu bulat tekadnya untuk berpisah adalah karena kamu merasa tidak ingin juga anak-anak kamu, karena takut nanti ada, kalau diterus-terusin kayak gini justru akan lebih buruk gitu, akan ada apa, gimana ke depan, apa yang mau kamu contohkan buat anak-anak gitu mengenai hubungan keluarga itu ada? Iya. Apa tepatnya yang kamu takutkan? Iya, karena aku sebagai ibaratnya di dalam rumah tangga ini gitu kan, aku kan orang dewasanya hanya aku sama dia. Dan gitu kan Kak. Nah, ibaratnya dari yang dilakukan kan itu kan bisa banyak resiko-resiko yang bisa terjadi gitu. Lagi kalau sering, dan maksudnya udah berapa kali ketahuan berani banget gitu lagi dan lagi. Jadi lama-lama tuh ketakutan itu muncul gitu. Yang akhirnya menguatkan aku untuk berani untuk ya udah mendingan udah deh, kalau misalnya mereka nggak berani menyelesaikan, kamu bantu deh, buka jalan deh gini gitu loh. Walaupun bukan dengan yang kayak ya ada marah juga, ada nekat juga gitu udah bersikapnya. Itu mungkin bagian dari validasi kemarahan aku gitu, postingan itu ya. Udah nih sekalian aja kayak gitu. Karena ya ketakutan itu, kalau misalnya nanti hamil misalnya kayak gitu, itu gimana gitu kan ya. Karena buat aku, ya maaf ya, ini opini aku ya, itu kan sama-sama gak mikirin anak, berarti kan gak mikirin anak-anak, resiko-resiko kayak gitu apa mau gak mikirin atau emang gak ada di pikiran, kurang paham juga ya. Tapi kalau misalnya ada, mau bilangnya apa ke anak? Mungkin kalau orang yang sama-sama sendiri punya anak ya tinggal menikah, simpel gitu loh Kak. Atau mungkin kalau salah satunya nggak punya pasangan, ya udah, kalau satunya mau pisah, habis itu dinikahin, selesai masalah kan gitu ya Kak. Tapi ini kan sama-sama punya pasangan. Ini mau metodenya gimana gitu. Gitu loh Kak. Jadi aku mau keluar aja dari situ. Gitu. Toxic gitu ya. Sebangsa itu ekspresinya. Gitu. Iya, dan aku takut anakku kan udah 8 tahun, 2 tahun lagi 10 tahun. Gitu. Udah cukup kritis kan, sekarang aja udah bisa kritis gitu, udah bisa nanya. Apa dia yang ditanya? Jadi masalah ini sih mereka ya saat ini anak-anakku tahu, ada yang besar-besar ya tahu memang sedang ada masalah gitu. Tapi kalau spesifik masalahnya apa nggak tahu gitu. Mereka cuma tahu ya bahwa orang dewasa juga bisa berantem, kayak kan kakak adik kadang kan berantem ya, rebutan mainan gitu ya, sama kayak Noah sama Emma kalau lagi berantem gimana ya, papa sama mama kayak gitu, orang dewasa juga bisa begitu gitu. Tapi kan kamu posting di media, ramai diperbincangkan, ada wawancara juga. Kalau suatu hari anak kamu lihat atau temannya kasih tahu atau apa yang akan kamu jelaskan ke anak-anak kamu, sudah kebayang nggak?
Kalau yang paling singkatnya yang memang saat ini juga aku lakuin gitu ya. Aku bilangnya kan mereka kan memang suka lihat kalau jalan papanya minta foto orang, minta foto gitu ya. Papanya dikenal orang gitu. Jadi aku singkatnya bilangnya gini. Misalnya Noah emang kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu kan, kita kan nggak bisa kontrol orang kan Kak. Ada yang nanya, Noah katanya ini ya di berita katanya papa kamu nih ya. Itu mah gosip. Aku bilangnya. Tapi mama kamu ngomong segimana dong tuh ngomong? Mungkin kalau udah besar bisa diajak ngomong dengan bahasa, bisa dijelasin gitu ya Kak. Tapi kalau untuk masih sekarang kayaknya belum paham juga kalau untuk diomongin dengan bahasa kita. Kalau kamu melihat foto ini dan kamu yang sekarang, kamu ingin ngomong apa sama kamu dan suami kamu di foto ini? Kemudian ngomong apa sama dirimu ini? Mungkin aku perlu berdoa lebih banyak kali waktu itu. Kalau sosok yang pasanganmu ini kamu ngomong apa ke dia yang ada di foto ini? Jangan berubah. Karena gak lama kan dari situ berubah. Jangan berubah. Kamu menyesal dulu pernah ingin berpisah dari dia di bulan 2021 itu? Gimana ya, aku memang pernah mendesak untuk kayak udah bisa aja gitu, dan dia juga udah pernah bilang dia terganggu sebenarnya digituin, ngomong kayak gitu terus kayak gitu. Kayak semacam kayak doa gitu ya jadinya. Tapi kamu masih mencintainya. Dan kalau jujur, yang aku benci itu sikapnya. Yang aku benci sikapnya, bukan yang aku gak suka sikapnya, tingkah lakunya. Yang mana? Ya itu. Yang dia mengkhianati kamu? Atau yang dia meninggikan suaranya? Iya, semuanya. Satu paket itu. Yang dia berubah? Itu yang kamu gak suka? Ya mungkin sekarang masih ada banyak kemarahan gitu ya, masih banyak rasa sedih. Kamu mungkin banyak menutupi perasaan kamu seperti kamu bilang, karena kamu ingin kuat, karena kamu harus membawa 3 anak ini, kamu harus menghadapi hidupmu yang baru gitu. Tapi sampai di titik ini kira-kira apa sih, ada nggak hikmah yang oh iya ya ternyata di dalam perjalanan hidupku nih ada sesuatu lah yang kamu petik gitu. Apa yang bisa kamu bagi ke yang lain-lain? Mungkin apa ya, kalau dari yang aku lakukan tuh ya jangan pernah takut untuk melangkah gitu. Maksudnya kalau misalnya emang itu terasa lebih baik untuk kita sendiri gitu ya kan, ya untuk ngebela diri sendiri gitu, jangan pernah takut gitu. Karena kan kebanyakan ibu lebih takut untuk kayak pertimbangannya akhirnya tapi dipendam gitu, bukan dikeluarin. Jadi mungkin ya jangan pernah takut untuk ya memang ngomongkan, memang udah keputusan gitu. Karena kalaupun ditahan bisa membuat kamu menjadi sakit, bisa membuat ibu yang sakit ini tidak bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak.
Gitu. Jadi lebih baik kamu mungkin saat ini keluar dulu dari situasi yang kusut supaya lebih jernih. Berharap itu akan menjadi lebih jernih. Kalau sekarang sih aku masih berdoa yang gimana ya, aku sebenarnya itu kan masih mencerna semuanya, masih di dalam proses mencerna semuanya gitu. Kamu masih berharap pasanganmu juga masih mencintaimu? Belum mikirin itu Kak, nggak mikirin itu sekali. Takut? Masih ya aku melakukan apa yang ada, yang sudah aku lakukan aja gitu. Nggak ingin berharap, nggak ingin berandai-andai. Nggak. Takut kecewa, takut sakit lagi. Nggak ada ekspektasi gitu. Ini asumsi orang tentang kamu. Kita tanya ya, benar nggak sih? Jadi Nayeon berani bongkar perselingkuhan ini karena melihat Inara rezekinya mengalir sejak membongkar perselingkuhan. Iya apa enggak? Enggak. Enggak kepikir. Karena aku sebenarnya tuh aku itu melakukan apa yang aku ngomong gitu ya. Aku waktu marah-marah itu yang jamu itu aku bilang gitu. Aku bilang aku marah tuh. Aku bilang, jadi kayak aku bilang, aku mengancam gitu, mengancam bahwa kalau berani gue viralin. Aku udah pernah bilang itu sama perempuannya. Berani apa nih? Berani lanjutin lagi, gue viralin gitu. Dan dia kan tetap lanjutin lagi, berarti kan dia kayak menganggap aku tuh kayak gak ada. Kayak menganggap aku tuh, lo mana berani, aku merasa ya seperti itu. Aku merasa seperti itu. Makanya menurut aku ini pembelaan aku, nggak ada intervensi dari manapun. Jadi Nayeon menghubungi Dr. Richard karena juga mau dijadiin brand ambassador. Sebenarnya ada salah satu jadi teman aku memang kenal gitu, semacam seperti itu. Karena kan cepat banget tuh, kayak gercep banget. Podcastnya iya. Tapi kalau misalnya keinginan ya, tapi balik lagi ya, itu kan asumsi orang ya Kak. Jadi sebenarnya apapun aku bilang juga kalau memang orangnya mikirnya masa iya sih aku membangun gini, kayaknya nggak ada. Aku datang situ ya karena tempat wadah buat speak up aja. Saat itu temen aku ini kenal dengan beliau gitu. Ya aku cerita sama dia, gue mau posting, gue cerita sama temanku. Terus dia bilang, gue bilang ya sama. Jadi kamu tuh ngomongkan apa? Aku bilang sebelum kamu posting bahkan. Iya, karena aku juga cerita sama dia, curhat sama dia, sama temanku itu. Temanmu itu. Iya, aku curhat sama dia. Jadi kesini aja kata dia. Kayak selalu cerita di situ aja dulu di tempat teman gue gitu. Jadi kamu sambil gemeter ini kan, menulis itu ini ya, menulis ini. Itu masih mikir, gue mau posting nih gitu. Gitu kan? Kan di hari itu kan kamu bilang kamu postingnya di hari itu juga kan? Itu kan paginya. Kami paginya, kamu postingnya kan sorenya gitu. Itu kamu coba cerita ke teman kamu bahwa gue mau postingnya gitu. Nah teman aku tuh udah tahu dari cerita pertama, cerita kedua gitu. Jadi mau fix nih hari ini gue mau posting gitu. Iya. Bulat akhirnya kemarin sempat mau posting. Tapi aku telepon temanku itu hanya 10 menit sebelum aku posting. Jadi aku memang nggak bilang siapapun. Aku di kamar aku curhat sama tulisan itu, kayak aku kayak ngomong sama dia gitu. Kayak ini yang kalian mau kan, ini gini-gini nih. Kalian mau semua orang tahu gini-gini. Jadi ke teman kamu tuh lebih kayak firm nih. Sekarang nih saatnya. Ya aku kabarin temenku kayak gitu. Gitu karena dia juga ibaratnya tahu ceritanya. Dia menjadi tempat. Ini cowok apa cewek nih? Cewek. Kamu masih mau cerita curhat juga sama cewek ini nggak kapok? Kamu nggak kapok? Cewek ini kayak temenan sama gitu. Iya. Oke, jadi kenal aja. Oke, mungkin ini hikmah yang bisa dipelajari juga ya buat kita semua ya. Jangan curhat. Iya, mungkin aku bener-bener Kak melanggar ini Kak. Dulu kalau mamaku gitu ya sempat bilang kayak cewek sama cowok tuh nggak boleh temenan gitu. Kalau ibaratnya kalau temenan gitu pasti ada setan lewat lah gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau kecuali misalnya ya kenal gini aja tapi nggak temenan gitu. Ya maksudnya ngumpul kalau ada orang-orang boleh, tapi kalau berteman yang kayak di dekat curhat-curhatan gitu, tuh jangan. Emang mereka suka curhat-curhatan? Suka curhat-curhat? Iya suka. sebelum ketahuan
Iya, cerita-cerita. Sebelum ketahuan itu Sebelum ketahuan. Iya, awalnya itu cerita. Kan kita temenan itu, satu geng itu. Cerita-cerita, iya. mereka dia. Jadi kayak misalnya kamu kan cerita sama nih cewek. Si pasanganmu cerita juga sama cewek ini. Iya, karena kan dia main satu Geng. ini, satu judul gitu. Jadi ada kesempatan untuk sharing gitu. Kayak ngobrol, lu pernah gini gak sih di dalam. Jangan curhat ke cewek manapun. Iya bener. Iya ya gitu ya. Jangan curhat, jangan nitipin gitu. Jangan Kan nitipin ya. menitipkan. Jangan nitipin ya kan. Ingat kata orang tua itu banyak. Sama jangan mudah mengucap kata mau berpisah gitu ya. Gitu nggak? Itu juga. Gitu ya, iya. Gitu ya. Aduh, berat ya. Aduh, aku ikut pusing loh. Ini karena cerita kamu juga kan banyak netizen bingung gitu. Aku nonton di podcastnya Denny Sumargo, oh ini kronologinya gini. Karena memang waktu itu masih emosi ya, masih bingung-bingung. Itu juga sempat di-cut gitu kok, karena aku ntar dulu masih gemetar gitu ya. Sekarang gimana nih cerita? Masih capek kalau sekarang mungkin. Makanya kan tadi aku tanya, Kak, aku ceritain kronologi lagi nih Kak, gitu aku harus mengulang lagi. Kronologi capek di mental ya? Iya, harus kayak lama-lama tuh jadi suka ngeblank gitu loh Kak. Oke, jadi sekarang udah nih siap melangkah ke depannya. Oke, kamu ngebayang nanti kalau hidup sendiri gitu ya, bertiga sama anak kamu gitu, kamu idealnya kamu tuh pengennya gimana sih, hubungan kalian tuh gimana? Kaliannya tuh maksudnya kamu sama anak-anak dan pasanganmu lah tentunya. Pasanganmu, bapaknya anak-anak, sorry. Iya, kalau aku sih jujur butuh waktu ya, tapi aku nggak melarang, makan kan nggak melibatkan anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya dia mau ketemu ya mungkin so far ya kayak dia mau kesana, dia mau datang gitu. Silakan aja, kamu yang pergi. Pokoknya kamu nggak pengen lihat mukanya dulu. Iya, gitu sih belum. Emang kenapa kalau lihat mukanya? Aduh, takut pengen marah gitu, atau takut nggak tega, atau takut nggak yakin. Pokoknya sih intinya sampai saat ini aku balikin ke diri aku lagi sih, apa yang aku mau, apa yang aku ya, kalau aku belum mau ya aku belum mau gitu, belum itu. Oh, belum mau ketemu dia, pengen aja, masih belum bisa gitu. Iya. Kalau dia nggak mau berpisah dari kamu, kenapa sih Kak harus nanya gitu? Ya aku tanya. Andainya gitu. Nggak dititipin bertanya kan? Enggak. Jangan kakak temenan juga. Enggak. Aku belum wawancara. Mau wawancara aku. Nanti aku tanya. Seandainya nih, masih percaya nggak? Masih punya energi nggak untuk berusaha lagi? Nah makanya itu Kak aku bilang apa ya? Gimana kalau misalnya susah masih belum ada gitu di kepalaku alasan terbaiknya gitu, belum ada untuk bertahan. Berpisah sama banyak ya. Iya. Banyak pantangan-pantangan yang orang tua dulu katakan itu ternyata benar adanya. Belajar dari pengalaman Lady, walaupun Lady masih heng. Ya habis kayak cepet banget gitu Kak. Kenapa? Kayak cepet banget kan. Iyalah, dari 2021 tiba-tiba 2022 berubah, 2023 kamu terus ditanyain terus lagi tiap hari. Iya. Jadi harus mencerna diri sendiri, harus juga punya tanggung jawab karena diposting gitu kan, punya tanggung jawab untuk ngomongnya gimana nih gitu ya. Ngejelasin gitu kan. Ya punya tanggung jawab untuk menjelaskan apa yang aku posting kan gitu kan. Iya sih. Ya nggak harus juga sih. Ya nggak jadi deh. Berarti aku sih nggak usah kesini juga. Jangan dong. Jadi terima kasih sudah berbagi cerita. Walaupun mungkin kamu di dalam state yang masih marah, masih nggak karuan, masih hancur lebur segala macam gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang kamu ceritakan ini, dari perbincangan ini barangkali ada sesuatu yang juga bisa menjadi insight yang bagus buat kamu, atau juga ini juga bisa menjadi insight yang bagus buat kita semua yang menonton. Buat yang nonton, kalau mau memberi dukungan
mari kita beri dukungan semangat gitu ya. Tapi kalau untuk menghujat, kayaknya kita semua dalam hidup ini punya masalah ya. Jadi ya udahlah gitu ya, gitu sih. Tapi ya paling nggak ada sesuatu yang kita bisa ambil hikmahnya dari sini. Banyak mungkin yang lihat banyak perselingkuhan jadi takut menikah. Nggak usah takut menikah, masa bahagia ada kok gitu ya. Masalah itu pasti ada. Mau bertahan itu banyak tantangannya gitu kan. Mau berpisah pun juga bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Karena kesedihannya pasti ada. Tantangan-tantangan ke depan juga pasti ada. Tapi ya kita bisa memilih apa yang terbaik dengan apa yang sanggup kita jalani. Gitu kan. Kamu ingin sehat, kamu ingin menjadi ibu yang lebih baik buat anak-anak. Dengan keluar dari masalah yang menguras energi dan emosi kamu. Semangat. Makasih ya Kak. Silakan minum. Iya, makasih. Udah jadi Esther beneran. Terima kasih juga buat Anda. Jangan lupa subscribe, nonton sampai habis ya. Oke then, let's spill the tea.